Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufifah Indah Mubarakah dari program studi Tadris Matematika semester 5 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya akan menjelaskan sedikit materi ketiga dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Yulistari MPD, yaitu tentang masalah tes. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari tes. Tes sendiri itu apa sih? Nah, tes ini yaitu alat pengukuran yang berbentuk perintah yang mana ditujukan pada tes demi mendapatkan kesesuaian. Tes ini dinyatakan valid jika dapat menilai apa yang harus dinilai. Jadi tes ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan juga bakat fisik. Pelaksanaannya ini secara verbal, baik menggunakan kertas, komputer, ataupun yang lainnya. Contohnya di sini yaitu ada tes closed book. Nah, tes closed book ini biasanya mengandalkan memori atau pengetahuan siswa untuk menjawab soal-soal tertentu. Seperti itu. Di sini ada beberapa ahli yang mengartikan tentang tes. Yang pertama ada James, yang mana mendefinisikan tes itu sebagai pengukuran terencana yang digunakan oleh pendidik demi mengondisikan siswa untuk menunjukkan hasilnya. Yang kedua dari Goodenough, yang mana mendefinisikan sebagai serangkaian tugas yang diberikan pada individu maupun kelompok untuk membandingkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga dari Norman, yaitu prosedur penilaian secara menyeluruh sistematis sebagai dasar untuk menentukan suatu keputusan. Yang keempat yaitu dari Ari Kunto, yang mana tes ini sebagai alat untuk mengukur suatu dalam suasana menurut metode, cara, atau aturan tertentu. Yang kelima yaitu menurut Sudijono, di sini mendefinisikan tes sebagai metode yang dilakukan untuk mengukur dan menilai dalam pendidikan, yang berupa pertanyaan oleh tester yang memiliki perilaku atau kinerja menuju pada data hasil pengukuran. Yang terakhir yaitu menurut Anne Anastasi, mendefinisikan tes sebagai alat ukur dengan kriteria objektif yang digunakan secara luas. Di sini ada beberapa jenis-jenis. Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis tes. Ada beberapa jenis tes, diantaranya yaitu ada tes penempatan, ada tes formatif, ada tes diagnostik, dan yang terakhir ada tes sumatif. Yang pertama yaitu tes penempatan. Nah, tes penempatan ini merupakan menilai kemampuan dasar seorang siswa agar dapat diajar atau dibimbing sesuai dengan kemampuan dasarnya masing-masing. Yang kedua ada tes formatif.
Nah, tes ini berkala dalam proses belajar mengajar, meliputi seluruh satuan pendidikan yang diajarkan. Tujuan dari tes formatif ini yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa atau pertanyaan dengan tingkat kesulitan rendah digunakan untuk membuat pertanyaan. Di sini pemberian tes ini tergantung yang diberikan kepada siswanya. Yang pertama yaitu diagnostik untuk seleksi. Yang kedua untuk pengangkatan para pejabat. Yang ketiga diagnostik sebagai psikoterapi atau mendeteksi adanya gangguan dan juga kelainan. Yang terakhir yaitu sebagai tutorial dalam kegiatan belajar mengajar. Yang jenis-jenis yang keempat yaitu ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini adalah evaluasi belajar di tahap terakhir. Artinya untuk mengukur keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Nah, ini ada tes dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek ini menilai seberapa baik siswa memahami materi yang mencakup dalam satu babnya. Yang dalam jangka panjangnya ini untuk memeriksa kemajuan selama pelatihan atau pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini tes berdasarkan bentuknya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada tes lisan. Nah, tes tulis ini juga sering disebut dengan pensil tes atau paper test, yang mana tes ini dikerjakan oleh siswa dengan cara tertulis. Yang kedua ada tes lisan. Nah, tes lisan ini merupakan tes verbal yang mana soal-soalnya dijawab dengan lisan. Ya, seperti contoh tadi, untuk meningkatkan memoris pemahaman atau mengingat pembelajaran yang sudah ia pahami. Nah, yang terakhir di sini ada fungsi dari tes. Yang pertama yaitu sebagai alat ukur bagi peserta didik. Yang kedua sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran. Di sini ada beberapa fungsi juga bagi pendidik dan juga bagi peserta didik. Nah, bagi pendidik di sini sebagai alat ukur keberhasilan program pengajarannya. Sedangkan bagi peserta didik sebagai alat ukur untuk peningkatan capaian siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar. Berapa ya tiketnya?
Selanjutnya, tes sebagai pengukuran. Nah, fungsi tes sebagai pengukuran ini tergolong menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tes seleksi atau sering disebut sebagai ujian saringan atau ujian masuk. Yang kedua ada tes pertama atau disebut dengan pretest. Yang ketiga ada tes akhir yang disebut dengan post-test. Yang keempat tes diagnostik yang diberikan untuk menunjukkan dengan benar sifat kesulitan yang dimiliki oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Yang kelima ada tes formatif, yaitu untuk menguji seberapa baik seseorang bisa terbentuk selama periode waktu tertentu. Yang keenam yaitu tes sumatif, yang mana diberikan setelah program pengajaran telah selesai. Di sini ada membuat tes. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tes. Yang pertama, menyiapkan dan menentukan tujuan diadakannya tes. Yang kedua, pemilihan materi dan juga batasan bahan yang diuji. Yang ketiga, di sini menentukan format dan jenis tes. Yang keempat, tujuan harus dirumuskan untuk setiap materi. Yang kelima, perilaku siswa harus diidentifikasi. Yang terakhir, aspek yang diukur. Yang ketujuh di sini menentukan jumlah item atau jenis soal atau tes dan mencatat item berdasarkan dengan TIK. Yang kedelapan yaitu menentukan skornya. Yang kesembilan menyusun kisi-kisinya. Yang terakhir yaitu membuat soal yang mengacu atau yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disusun. Jadi mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.